Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilaika adabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillana antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Al-Khaliq Al-Bari, yang Maha mencipta dan menjadikan kita semuanya sebagai makhluk, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah yang husna dan sifat Allah yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada di atas iman, senantiasa diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga memberikan kenikmatan kita dalam hal dunia, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, serta dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan, dan mugi-mugi kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan kepada kita contoh yang baik untuk kita beragama. Alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi mengikuti pengawasan malam Kamis. Ini pengawasan pertama di bulan Ramadan, yaitu pada malam ke-13 saking bulan Ramadan 1438 Hijriah. Gimana kabar Bapak Ibu-ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semuanya di masjid tertib napa safe wis berkurang? Kurang sithik. Puasane full apa bolong-bolong? Yo biasa puasane full, salate sing biasane bolong-bolong. Alhamdulillah, mugi-mugi setiap masjid dengan banyak hadiri pengawasan, dengan banyak menghadiri pengajian, itu semakin meningkat tahun demi tahun. Kalau yang dulu biasanya beranjak pekan kedua, pekan ketiga, keempat saking bulan Ramadan, safe itu hilang, sejadahnya masih ada, tempat sholatnya masih ada, softnya hilang, jamaahnya nggak tahu ada di dunia mana. Mudah-mudahan nggak jadi kebiasaan lagi seperti itu untuk tahun ini. Allahumma amin. Jadi tetap dari awal sampai akhir kebak terus. Kalau masjidnya nyambung dengan balai desa, ya balai desanya dikebai juga. Ya, kalau dengan lapangan ya nyambung dengan lapangan, lapangannya juga full terus. Mugi-mugi nggih, insyaallah. Dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan sampai nanti rampung Ramadan, dan di luar bulan Ramadan menjadi lebih baik lagi selanjutnya. Untuk bahasan kita kali ini, kita bahas satu tema saja, namun bahasannya ini butuh pemahaman. Kita akan bahas tentang masalah zakat. Judulnya
sudah bayar zakat. Nanti kita akan lihat memang tidak semua orang diperintahkan untuk bayar zakat. Cukup tiang sugih yang enggak mampu, sing boten sugih ya boten. Di sini yang hadir di sini sugih semuanya apa miskin? Ayo, kabeh ngaku miskin. Namun duwe motor telu papat, duwe sapi papat 5, duwe kayu jati sak hektar. Namun ngakune miskin. Ya terserah jenengan, nanti tanggung jawab sendiri-sendiri nanti di akhirat. Ya, makanya di sini perlu belajar. Siapa tahu yang jenengan tadi ngaku miskin ternyata malah punya kewajiban zakat itu banyak sekali. Kalau ini belum ditunaikan bertahun-tahun ya jenengan dapat dosa terus. Karena zakat itu bagian saking yang wajib. Kita nggak bayar zakat, kita nggak bahas zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu wes biasa, gampang, 2,5 kilo. Itu cuma akhir bulan Ramadan saja. Namun jenengan tadi punya sapi, punya tabungan, punya simpanan, punya jati. Apalagi Pak Sudar? Lemah yang mau dijual, tanahnya saja sak miliar. Masa seperti itu tidak ada zakatnya? Nah, nanti kita lihat di sini syarat-syaratnya. Siapa tahu panjenengan semuanya malah kena zakat. Kita lihat dulu zakat merupakan bagian saking rukun Islam yang 5. Karena kita tahu rukun Islam mulai saking syahadat, terus apa? Sholat, terus puasa, terus zakat, terus munggah haji. Mana yang belum dilakukan? Haji belum? Sama jenengan juga zakat tadi katanya ngaku miskin, ya berarti zakat urung. Berarti baru 3. Syahadat, sholat, puasa, zakat, yo miskin. Haji, oh apalagi haji, ya, belum mampu. Nah intinya zakat itu bagian saking rukun Islam. Kita lihat zakat ini diwajibkan kalau sudah terpenuhi syarat-syarat. Jadi cuma orang yang terpenuhi syarat saja yang wajib. Contoh nanti kita lihat yang punya harta sapi, rata-rata tiang Panggang ke Gunung Kidul sapine pira? 3. Ya berarti urung. Sapi itu kena zakat kalau sudah mencapai 30 ekor. Aman. Ya wis. Wedhus, kambing itu kalau kena zakat itu kalau sudah punya 40 ekor. Ya berarti urung sugih. Gaduh meneh. Aduh. Namun nanti saya akan jelaskan kenapa sampai ada yang punya sapi tetap masih bisa kena zakat. Nanti kita lihat. Karena panjenengan biasanya itu jadikan sapi itu sebagai tabungan. Betul apa mboten? Panjenengan itu lebih milih uang saya ini untuk tuku sapi dibandingkan untuk nabung di bank. Betul lah? Betul. Maka nanti statusnya sama seperti simpanan. Statusnya itu sama seperti simpanan. Nanti akan kita lihat. Kita lihat dulu dalil-dalilnya. Dibacakan Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ada 3 hal yang disampaikan di sini. Tunaikanlah sholat, terus bayarlah zakat,
lalu rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud jenengan diperintahkan untuk sholat berjamaah. Diperintahkan untuk sholat berjamaah. 3 hal, diperintah untuk sholat. Yang kedua bayar zakat. Yang ketiga sholat berjamaah. Karena warka'u ma'arraqiin, rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah orang-orang rukuk ini banyak. Jenengan itu rukuk dengan orang-orang yang sedang rukuk. Berarti maksudnya adalah tunaikan sholat berjamaah. Namun sekali lagi kalau sudah selalu tekankan pada pengawasan malam Kamis sebelumnya, sholat berjamaah niku wajib untuk laki-laki. Saat ini bapak pun tertib nopo masih malas-malas. Insyaallah. Sholat tertib nggih? Ya. Kalau wis ngaji iki wis paham. Kalau sholat itu mesti tertib, kerjakan sholat jamaah di masjid. Ini salah satu perintahnya. Dan hukum asalnya menurut kaidah usul fikih al-amru lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Jadi kalau dikatakan warka'u ini perintah. Warka'u rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Berarti asalnya hukum sholat berjamaah dari ayat ini adalah perintah yang wajib. Jadi tolong bapak para takmir, para rois, para dai yang hadir malam hari ini itu bisa ingatkan pada jamaah, terutama bapak-bapak. Subuhnya itu di masjid, zuhurnya itu di masjid, ngasar juga di masjid, maghrib juga di masjid, isya juga sama. Jangan terlalu ya terserah mau sholat di mana, jangan. Masjid itu aslinya diisi dengan bapak-bapak, bukan dengan ibu-ibu untuk sholat berjamaah. Bukan ibu-ibu yang ngisi sholat berjamaah. Keadaan kita itu masih terbalik. Bapak malas-malasan di rumah, ibu-ibu yang ngisi masjid. Sekarang kalau tanya, siapa yang berhak jadi imam? Bapak apa ibu-ibu? Bapak. Coba kalau semuanya ibu-ibu yang hadir. Yang kumandangkan azan? Bapak. Ibu-ibu nggak boleh kumandangkan azan. Ya, sehingga bukan tempatnya ibu-ibu itu di masjid. Mau ke masjid ya monggo silahkan. Mau tarwih juga ke masjid ya monggo silahkan. Namun ingat, tempat ibu-ibu yang paling afdol itu adalah di rumah. Bahkan pahalanya wis pasti jenengan itu pahalanya lebih besar itu di rumah ibu-ibu dibandingkan di masjid. Sedangkan di masjid belum pasti pahalanya. Di masjid belum ada ketentuan pahalanya. Namun kalau di rumah Nabi SAW katakan khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebaik-baik tempat sholat untuk perempuan itu adalah di bagian dalam dari rumah. Di bagian dalam dari rumah. Asalnya di situ. Jadi tolong ingatkan istri lebih konsen di rumah, bapak di masjid. Biar antara masjid dan rumah itu seimbang. Karena biar di rumah juga itu penuh berkah. Malaikat itu masuk dalam rumah, bukan setan yang masuk dalam rumah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan, kata Nabi SAW. Di antara maksudnya adalah isilah rumah itu dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran. Maka rumahnya itu akan terhindar dari gangguan setan, akan terhindar juga dari sifat yang disebut tadi rumah yang seperti kuburan. Nah, intinya dalam ayat ini kita ingin ingatkan Allah perintahkan untuk menunaikan zakat. Terus ayat yang kedua. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Iya, artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini diperintahkan khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka itu zakat. Jadi zakat itu tidak ambil dari seluruh harta. Yang diambil cuma 2,5%. Nanti ada yang sampai 10%, ada yang sampai 5%, ada yang sampai 20%. Nggak pernah di atas 50%, nggak pernah. Paling maksimal itu dalam ketentuan harta yang dizakati paling banter itu 20%. Namun yang umum harta kita itu keluarkan zakat 2,5%. Di sini diperintahkan ambil dari sebagian harta kalian. Ambil dari sebagian harta mereka, dari harta kaum muslimin. Artinya kalau harta mereka berarti milik mereka. Harta-harta yang halal, bukan harta yang haram. Maka yang namanya sodakoh, yang namanya zakat tidak boleh diambil dari harta yang haram. Habis nyolong dizakati, nggak boleh. Habis korupsi dizakati, nggak boleh. Ada sebagian yang jadi panitia masjid, mohon maaf, hilang juga uangnya. Terus dipakai untuk bayar zakat. Ah, ini biar resik ini uangnya ini. Padahal ambil nyolong tadi dari kas masjid. Ini kira-kira wonten apa mboten niki? Wonten kok. Ada masjid yang mandek pembangunannya itu cuma gara-gara nggak jelas itu dananya kemana. Dimintai laporan nggak bisa berikan laporan. Yang korupsi mana? Ya itu Pak Takmir. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan takmir-takmir yang ada di sini ya nggak seperti itu. Wes ngaji, wes ngerti. Ya, paham ya? Iya. Ya 1 rupiah pun itu jenengan ini bawa ini. Uang masjid ini jenengan bawa dituntut nanti sampai di akhirat. Kalau itu memang haknya masjid, ya sudah haknya masjid. Kalau itu untuk masjid, ya untuk masjid. Nggak bisa untuk uang sekolah anaknya. Nggak bisa untuk nafkah istrinya. Nggak bisa. Ini harus amanat dalam menunaikan seperti itu. Kemudian tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat tadi tujuannya dijelaskan dalam ayat ini. Membersihkan harta. Kemudian tuzakkihim, mensucikan orang yang bayar zakat. Di antaranya misalnya zakat fitrah, Nabi SAW itu katakan dalam hadis Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim. Kata Nabi SAW, dikatakan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Tujuannya 2, beri makan kepada orang miskin dan untuk menyucikan orang yang berpuasa. Karena kalau yakin jenengan puasanya juga sama-sama nggak beres. Apanya nggak beres? Kurang-kurang. Matanya nggak bisa dijaga, mulutnya nggak bisa dijaga, tangan nggak bisa dijaga, kakinya nggak bisa dijaga. Betul apa mboten? Ibu-ibu siang hari masih ada yang ngerumpi nggak? Masih. Bapak matanya bisa dijaga nggak? Oh, nggak bisa. Iya pas ngaji, orang ngaji orang. Maka ada yang kurang-kurang. Kekurangannya ini nanti ditutup dengan kita bayar zakat. Namun bukan berarti ora apa-apa maksiat ora apa-apa. Sesok bayar zakat, bukan gitu. Nambah terus, wah aku nyolong sendal ora apa-apa sesuk tak bayar zakat fitrah. Enggak. Apa yang kita itu keliru tanpa kita itu sengaja, mudah-mudahan Allah itu maafkan, kita tutup kekurangan tadi, kita tambal dengan bayar zakat. Kemudian dikatakan doakan mereka orang yang bayar zakat tadi. Karena doa kalian itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Berarti kesimpulannya orang yang bayar zakat itu nambah ketentraman. Hatinya itu akan tenang. Itu orang yang bayar zakat. Kemudian dikatakan di sini Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian sekarang lihat ancaman bagi orang yang nggak bayar zakat.
Lihat surat At-Taubah 34-35. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Yang punya emas, yang punya perak, dia nggak keluarkan zakatnya, diancam dalam ayat ini. Emas dan peraknya nanti akan dipanaskan, kemudian nanti akan dibakar pada orang yang nggak bayar zakat tadi, di dahinya, di lambungnya, di punggungnya. Hartanya sendiri yang nanti akan menyiksa dia. Hartanya sendiri yang nanti akan menyiksa dia. Kalau dalam riwayat yang lain, untuk yang punya sapi, untuk yang punya kambing, untuk yang punya unta, nanti sapinya, kambingnya, untanya tadi yang nyiksa dirinya juga. Kalau ini emas, juga perak, ini jadi bahan bakar dia nanti ketika disiksa dalam neraka. Ini ngeri sekali. Ini berlaku emas dan perak yang dikeluarkan zakatnya ini, ibu-ibu sekalian. Ini termasuk emas perhiasan. Namun nanti ada ketentuannya, kalau yang sudah punya emas 85 gram. Ibu-ibu berapa gram? Ya? Ya 5 gram, ya lagi miskin berarti. Biasanya kalungnya pinten gram? 4 gram. Wah, itu masih digadekan juga. Ya wes berarti nggak punya kewajiban. Namun yang punya emas ganti-ganti terus, wah sesuk arek manten nganggo sing siji. Wah, ada 10 tumpuk. Jenis yang lain lagi 10 lagi. Ya. Kalau itu didekati dengan 85 gram emas murni, jumlahnya itu hampir sama dengan gram emas murni tadi, 85 gram, maka sudah wajib bayar zakat. Kemudian kita lihat lagi satu hadis, yaitu tentang masalah zakat ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Dibacakan. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna allaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum anna allaha iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jika mereka menaati itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang wajib dari harta mereka diambil dari orang kaya di antara mereka dan disalurkan pada orang miskin di tengah-tengah mereka.
Taib, lihat, diwajibkan zakat bagi mereka setelah di situ dijelaskan tentang perintah bertauhid, tidak berbuat syirik, lalu perintah untuk mengerjakan sholat siang dan malam 5 waktu, lalu di situ diperintahkan bayar zakat. Ambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Kalau di sini tiang panggang, diambil dari tiang panggang, kemudian disalurkan juga di tengah-tengah orang miskin, di tengah-tengah mereka. Disalurkan juga kepada tiang panggang juga. Asalnya zakat itu diambil di tempat itu, disalurkan juga di tempat tersebut. Yang bertugas untuk ngambilnya di sini nanti orangnya bekerja. Disebut dengan amil zakat. Disebut dengan amil zakat. Namun amil zakat itu tidak sembarangan kita sebut amil. Amil zakat itu ada ketentuan. Saya pernah bahas ketika kajian takmir nggih. Amil zakat punya 2 ketentuan. Yang pertama, kerja. Kerja itu narik dari rumah-rumah wong-wong sugih tadi ditagih. Oh Pak Sudar, sekarang jenengan sudah haul jatuh pada bulan Ramadan ini, harus bayar. Kalau enggak, usaha jenengan ditutup. Dia tarik, simpan zakat ini, kemudian disalurkan. Narik, simpan, salurkan. Jadi bukan hanya di masjid nongkrong, tarik, rokok, ngopi, terus pas ada yang bayar didongake, oh ki Pak jenengan mugi-mugi barokah. Bukan, gampang sekali. Saya juga pengen daftar seperti itu. Ini bukan amil. Kerjanya tadi loh, narik. Bahkan nariknya ini nanti ada syarat yang kedua. Narik, simpan, salurkan. Syarat yang kedua, amil zakat itu punya alaiha, wal amilina alaiha, disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya, kalimatnya ingat, wal amilina alaiha. Dia itu kerja, amil itu kerja. Alaiha itu punya otoritas, artinya punya kekuatan, bisa narik zakat tadi dengan paksa. Saya narik zakat dari Pak Sudar, saya bisa paksa nggak? Wah jenengan nggak bayar saya tembak Pak. Bisa? Oh, berarti tak tembak ini kalau ini enggak ini. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Ini ada orang yang punya wewenang. Makanya kalau di negeri kita belum seperti itu. Sehingga saya kurang setuju kalau yang disebut panitia masjid tadi, panitia zakat disebut amil zakat. Saya kurang setuju. Apalagi sampai ada pembagian dari zakat yang ada dapat 1/8. Coba taruhlah dapat 8 miliar coba. 8 M. 1/8-nya berarti berapa? 1 M. Sudah beli mobil 2. Oh, rumah 1. Iya kan? Iya. Cepat sugih seperti ini. Mendingan kita semuanya buka ya lembaga, semuanya jadi amil zakat. Gampang seperti itu. Kalau di Saudi Arabia ini ada amil zakat. Dia bisa maksa tadi. Karena dia bawa polisi di belakang. Oh jenengan gak mau bayar nih. Oh siapa? Ini belakang nanti yang ngurus. Ya, bukan kokam ini, polisi. Kokam gak ada senjata. Ya, polisi di belakang. Maka yang biasanya seperti ini disebut dengan polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, polisi amar ma'ruf nahi mungkar itu punya kuasa untuk narik seperti itu. Ciri-ciri mereka itu jenggotan. Pakai surban tutup di kepala. Ya, kalau jenggotannya masih tipis-tipis nggak bisa ya. Orang sangar. Ya, jenggotan lebat, terus narik. Kamu nggak mau bayar? Ya, belakang ini urusan dengan di belakang. Macam-macam punya usaha, tutup. Bisa maksa. Ambil zakat tempat kita tidak seperti itu. Yang tadi saya ceritakan, cuma narik rokok, cuma ngopi, snack. Kerja cuma 2 malam. Dibayar besar.
Sehingga gimana menyikapi panitia zakat tadi? Saran saya tidak potong saking zakat. Terus potongnya bagaimana? Punya kas masjid kan? Punya kas masjid nggih? Yang tiap Jumat itu ada isinya itu. Ambil dari situ, bayar orang-orang yang tadi jadi panitia masjid. Lebih aman daripada jenengan potong dari zakat. Saya gambarkan saja tadi 8M orang bayar zakat, coba 1M diambil. Tapi dibagi orang 10 1M. 1M dibagi orang 10 dapat banyak juga toh. 100 kan? Wis mobil siji. Harusnya kalau mau bagi 1M ini bagi ke orang-orang miskin nih Gunung Kidul wis makmur. Iya kan? 8M tadi zakatnya ya. Zakatnya 8M dibagi rata sak Gunung Kidul makmur nggak nanti? Makmur. Ini cuma mikir untuk ambil zakat saja, ambil zakatnya yang sugih. Miskin yang tetap miskin. Makanya kalau dari pesantren, kalau kita kumpulkan zakat itu nggak ada 1 rupiah pun diambil. Untuk apa diambil? Ya, maka itu disalurkan langsung. Makanya tolong nantinya kalau ini disalurkan takmir masjid yang nggak main potong, ya takmir masjid nggak boleh main potong, nggak ada uang jasa, kita nggak kenal uang jasa di sini. Kalau mungkin mau di kantoran mau ada uang jasa ya monggo silahkan itu urusanmu. Namun kalau di sini nggak, kita minta salurkan, tolong salurkan pada orang-orang miskin yang sesuai dengan data itu nanti akan diberikan. Paham gak? Ini tentang ambil zakat, paham gak? Iya. Kemudian dia tarik, dia bagi kepada orang-orang miskin yang ada di situ. Asalnya zakat itu tidak dipindahkan ke daerah lain. Ambil di sini, ambil di Gunung Kidul, disalurkan juga di Gunung Kidul. Makmurkan dulu rakyat yang ada, tidak langsung disalurkan ke tempat lain. Namun kalau tempat sini sudah makmur, mau salurkan ke tempat lain, monggo silahkan. Nah sekarang kita lihat syarat-syarat zakat. Yang wajib? Yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang Islam dan merdeka. Yang Islam dan merdeka. Terus? Tidak dipersyaratkan harus balik dan berakal. Ingat, Islam merdeka, tidak disyaratkan harus balik dan berakal. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, tidak balik. Anak-anak kalau punya harta, dia punya harta warisan. Orang tuanya meninggal dunia, dia dikasih harta warisan 1 miliar. Kena zakat enggak? Kena. Walaupun dia masih anak-anak, nanti diambilkan dari hartanya tadi. Ada orang gila, stres. Wong sugih sudah punya harta 1 triliun, ya, kemudian langsung stres, nggak tahu uangnya mau diapain. Apakah harta yang dia miliki, kalau dia sudah gila tadi, sudah stres tadi, itu kena zakat? Jawabannya kena zakat. Makanya nggak usah pengen sugih namun stres. Ya, jangan pengen sugih namun seperti itu. Banyak orang kaya itu yang seperti ini, bingung ini uangnya untuk apa? Ya, uangnya untuk apa? Kalau orang yang baik itu tahu cara menyalurkan bagaimana. Ah, sudahlah saya punya harta 0,5 M, sudahlah saya bangun masjid. Nah, saya punya harta sekian, nah sudahlah saya gunakan untuk bangun ini, bangun itu. Kalau orang yang pintar, orang yang ngaji, orang yang paham agama, dia akan salurkan pada tempat yang benar. Namun hati-hati kalau dia itu bukan orang yang paham agama, habiskan sia-sia untuk mabuk-mabukan, untuk judi, untuk main perempuan, harta jadi fitnah. Kemudian di bawahnya lagi berkaitan dengan harta yang dikeluarkan. Berkaitan dengan harta yang dikeluarkan, syarat yang harus dipenuhi adalah: 1. Harta tersebut dimiliki secara sempurna. Harta tersebut dimiliki secara sempurna, berarti bukan ada di orang lain. Kalau harta itu ada di orang lain, misalnya jenengan punya piutang, harus yakin dulu utang itu bisa kembali ataukah tidak. Rata-rata kita punya utang pada orang lain, kita nggak yakin kembalinya itu kapan. Betul apa mboten? Betul. Ini dia pinjam 10 juta, Ustadz itu nggak kembali-kembali, saya itu bingung. Banyak yang bingung orang pinjam uang pada dia, nggak kembali-kembali utangnya. Maka ini berarti bukan miliknya. Contoh lagi,
Ada yang ikut tabungan haji atau maaf, daftar haji. Daftar haji itu setor awal berapa, Nurdin? Setor awal haji berapa? 25 juta. Dia setor 25 juta. 25 juta ini asalnya tidak bisa ditarik. Ya, 25 juta ini asalnya tidak bisa ditarik. Ada disimpan, maka kita tidak bisa ambil lagi. Maka ini berarti bukan milik kita. Tidak perlu masukkan dalam hitungan zakat. Ya, tidak perlu masukkan dalam hitungan zakat. Kemudian yang kedua. Kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Harta tersebut harta yang berkembang. Rumah, jenengan punya rumah. Rumahnya harganya 1 miliar. Enggak kena zakat kalau cuma ditinggal saja. Jenengan cuma tinggal dalam rumah situ, tidak pakai untuk pengembangan bisnis, enggak dikontrakan, enggak disewakan. Tidak kena zakat. Bapak ibu-ibu motornya satu rumah berapa rata-rata? Nah, 2 sukeh berarti. Namun kalau cuma dipakai pribadi, 2 motor ini dipakai pribadi, istri pakai, suami pakai, ya, maka tidak kena zakat. Karena tidak berkembang, malah nilainya itu berkurang. Aman. Jenengan punya sawah, sawah ini cuma digarap saja, maka nanti perhitungannya masuk dalam zakat pertanian. Namun dari tanahnya sendiri yang tetap seperti itu, tanahnya tidak dikenakan zakat. Aman meneh. Kemudian yang ketiga. Harta tersebut telah mencapai nisab. Harta tersebut telah mencapai nisab. Nisab itu kadar minimal harta itu kena zakat. Nanti akan kita lihat. Untuk sapi berapa, untuk kambing berapa, untuk emas berapa, perak berapa, ada dalam tabel nanti. Kemudian yang keempat. Telah mencapai haul atau harta tersebut bertahan selama setahun. Harta tersebut telah bertahan selama 1 tahun. Ini dikecualikan untuk zakat hasil pertanian. Tidak memperhatikan haul. Jadi setiap kali panen, walaupun tidak sampai 1 tahun hijriyah, maka tetap kena zakat. Panennya tiap 3 bulan, maka 3 bulan zakat. 3 bulan lagi, zakat lagi. 3 bulan panen lagi, zakat lagi. Tidak mesti nunggu sampai 1 tahun. Namun kalau untuk selain zakat pertanian, maka mesti nunggu setahun. Termasuk juga bapak ibu-ibu yang punya gaji. Gajinya nggak mesti dikeluarkan 1 bulan 1 kali. Namun yang bagusnya jenengan ini pakai dulu. Nanti lihat di akhir tahun berapa. Taruhlah di Ramadan ini berapa. Kalau masih ada di atas sekian, maka nanti akan kena zakat. Terus yang ke-5. Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi digunakan dulu untuk kebutuhan pokok. Tuku beras. Tuku apa meneh? Micin. Lauk. Minyak. Pulsa. Bensin. Listrik. Air. Rokok ora. Sekolah anak. Ya, paham ya? Dikurangi saking kebutuhan pokok, sisanya berapa? Makanya kurang tepat ada yang diistilahkan dengan zakat profesi, namun tiap bulan langsung dipotong dari gaji 2,5%. Kerugiannya jenengan keluarkan berlebih. Karena mestinya pakai dulu sisa dari kebutuhan pokok. Tunggu 1 tahun makanya. Kenapa kita menunggu 1 tahun? Harta itu bisa normal bertahan. Itu nunggu 1 tahun. Ini baru bisa dilihat. Oh sisanya segini. Namun kalau setiap bulan pasti habis terus. Bahkan nombok lagi. Bahkan nambah utang neh. Ya, namun kalau ada sisa, nah nanti sisa di akhir tahun berapa, itulah yang nanti dikeluarkan zakatnya. Terus beberapa harta. Beberapa harta yang para ulama sepakat wajib dikenai zakat adalah: yang pertama, athman, emas, perak, dan mata uang. Emas, perak, mata uang kena zakat. Yang kedua, hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Unta, sapi, kambing kena zakat. Apalagi hewan ternak yang lainnya apa? Kerbau masuk jenis sapi. Apalagi?
Ayam nggak masuk zakat ini. Ayam nanti masuk zakat kalau itu jadikan bisnis, masuk zakat barang dagangan. Ya. Burung yang punya manuk itu, ya, nggak kena zakat. Manuknya cuma bikin ribut saja. Kemudian yang ketiga, pertanian dan buah-buahan, gandum, kurma dan anggur. Nah, gandum, kurma dan anggur sih nanti para ulama katakan yang kena di sini cuma untuk makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nanti ada keterangannya kita lihat. Nah, sekarang lihat di tabel situ ya. Emas, nisabnya berapa? 20 dinar. 85 gram emas murni 24 karat. Zakatnya berapa? 2,5%. Ingat nisab itu paling sedikitnya, ini baru kena zakat. Berarti kalau di bawah 85 baru 10 gram. Kena zakat atau tidak Ibu? Tidak. Perak, lihat 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Peraknya baru 100 gram, belum kena zakat. Zakatnya nanti kena 2,5% kalau di atas nisab. Mata uang, ini kita pakai standar perak. Karena perak itu yang paling mudah dicapai. Sama dengan 5 gram perak, sama dengan 595 gram perak. Perak sekarang itu cuma 10.000. Taruhlah 10.000. 10.000 dikalikan 595 berapa? Berapa? 5,95 juta. Hampir 6 juta rupiah. Berarti kalau uang simpanannya sudah mencapai 6 juta kena zakat. Kalau baru 1 juta belum kena zakat. Aman berarti ya? Aman. Hewan ternak untuk unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Wis terpenuhi apa urung iki? Urung ya, berarti urung sugih. Hasil pertanian kalau panennya itu sampai 7 kuintal. Ada yang 7 kuintal? Ada, kena zakat. 10% jika dengan pengairan gratis, 5% dengan pengairan membutuhkan biaya. Kalau cuma tada hujan saja berarti 10%. Kalau butuh irigasi berarti zakatnya 5%. Kalau separuh air hujan, separuh irigasi bayar berarti 7,5%. Barang dagangan. Barang dagangan jenengan punya toko. Itu barang dagangan namanya. Satu toko diakumulasi, dihitung semuanya. Ini di total barang dagangan ini beras, minyak, gula, apalagi teh, semuanya dihitung. Wah, ini harganya ternyata semuanya harga jualnya, hitung harga jualnya ya. Harga jualnya 40 juta. Tambah uang cash 10 juta, 50 juta. Utangnya yang jatuh tempo 10 juta, kurangi 10 juta. Jadinya sisanya 40 juta. Berarti yang kena zakat itu 2,5% dikalikan 40 juta. Kalau ada yang jual mobil, mobilnya dihitung satu showroom. Harganya 10 miliar, kena semua 10 miliar tadi. Kalau dia bisnis tanah, tanahnya 1 tahun belum laku, harganya 2 miliar, berarti kena zakat 2 miliar tadi. Itu namanya barang dagangan. Kalau kos-kosan, dihitung apanya? Kos-kosan, rumahnya dijual enggak? Enggak. Hasilnya ada kan? Hasilnya ini yang kena zakat. Tunggu sampai setahun. Baru nanti dikenakan zakat 2,5%. Kemudian ada yang terakhir harta karun 20% zakatnya. Ini harta peninggalan orang-orang jahiliyah, orang kafir yang ditemukan saat ini tanpa kita mesti mencari-cari harta tersebut. Tiba-tiba gali, oh ini peninggalan dulu orang-orang Hindu. Itu namanya rikas. Kalau ditemukan misalnya ada emas dan berbagai macam harta yang lainnya di situ, itu dapat
1 kilo langsung dikeluarkan zakatnya 20%. Nah, keterangannya tadi sudah saya tambahkan. Sekarang terakhir kita lihat ketentuan untuk zakat fitrah. Ketentuan untuk zakat fitrah. 1. Zakat fitri atau zakat fitrah adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka atau tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Makanya zakat fitrah itu kalau dalam bahasa Quran dan hadis itu disebut zakatul fitri. Fitri itu bukan artinya fitrah. Fitri itu artinya berbuka puasa lagi. Saya jelaskan ya, fitri itu bukan artinya fitrah. Kalau fitrah itu kembali lagi pada fitrah. Namun kalau fitri itu artinya buka puasa. Makanya ketika Idul Fitri jenengan nggak boleh puasa. Diperintahkan untuk makan. Maka bahasa bebasnya Idul Fitri itu hari makan. Iya toh? Idul Fitri itu hari makan. Ya, terserah mau makan apa. Permen ya monggo. Ya. Kalau di sini ya nggak makan besar ya kalau di Gunung Kidul. Kalau di Indonesia Timur itu sampai perut tuh nggak muat kalau satu hari. Ini 13 RT di Wara ini, itu kalau kita mau silaturahmi RT 1 sampai RT 13. Apalagi bocah-bocah. Karena setiap rumah itu biasa dikasih amplop. Kalau rumah itu nggak dikasih amplop, anak-anak nggak mungkin datang. Wah ini kenal ini bapaknya ini pelit banget ini. Ya orang mau apa-apa nih rumah. Ya cuma dikasih wedang putih, itu nggak mungkin datang. Maka lihatin di rumahnya ini, oh ini ada uang ini, tambah lagi ada minuman-minuman enak. Jadi pulangnya sudah sangu ini, sudah penuh kebak ini. Maka bawa kresekan ketika itu. Itu namanya hari makan-makan. Besok bisa nambah. Ya, sini bisa nambah. Jadi orang datang itu, wah dikasih spesial karena memang hari berbuka. Selama sebulan penuh kita sudah puasa, entah 29 hari, entah 30 hari, kita sudah puasa full. Hari itu kita nikmati makanan. Boleh seperti itu. Makanya sampai di hari raya pun Nabi SAW membiarkan orang-orang ketika itu bersenang-senang. Menikmati apa adanya ketika itu. Memang hari senang-senang, hari ketika itu mereka berbahagia. Nah kaitannya dengan Idul Fitri ada namanya zakat fitrah yang kita sebut. Penyebutan zakat fitrah ini kata Imam Nawawi ini istilah untuk zakatnya, untuk barangnya. Untuk zakatnya, untuk barangnya. Beras itu namanya fitrah. Kata Imam Nawawi dan ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya. Mengatakan ini namanya fitrah. Nah ini yang kita keluarkan zakatnya. Baca satu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Baik, lihat. Ini ketentuan pokok untuk zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah itu wajib. Ya. Hukumnya itu wajib. Yang kedua, besaran zakat fitrah sudah ditentukan dalam hadis ini. 1 sok kurma. 1 sok gandum. Maka dikeluarkan ukurannya 1 sok. 1 sok di sini nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang sebut 3 kilo. Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Ada yang sebut 2,157 kilogram. Itu 1 sok. Kalau tengah-tengah kita, taruh tengah-tengah, 2,5 kilo. Berarti sudah sah. Dikeluarkan di sini lihat. 1 sok kurma. Sudah ngerti kurma nggih? Sudah. Di masjid sudah makan kurma apa belum?
Sudah habis. Pengen nambah lagi? Ya tuku. Kecuali yang belum dapat nanti bisa hubungi sini, nanti bisa dikasih. Yang kemarin belum dapat pas kajian takmir, ya nanti bisa dikasih. Yang sudah dapat ya nggak bisa dapat lagi tahun depan insya Allah. 1 sok kurma, 1 sok gandum. Maka Nabi SAW ibaratkan di sini dengan makanan pokok. Nggak boleh asal ketentuan ini, nanti kita akan lihat. Saya akan jelaskan lebih detail pada pertemuan berikutnya. Tidak disebut dalam hadis ini dengan uang. Jangan jenengan buat ketentuan baru. Ya, buat ketentuan baru. Harusnya Nabi SAW sudah tetapkan jauh-jauh hari. Maka Imam Nawawi ketika menjelaskan tanggal ini beliau katakan, wa makana rabbuka nasiya. Tidak mungkin Allah itu lupa. Karena Allah tahu besok itu ada mata uang. Namun kok di sini cuma ditetapkan makanan, berarti yang dituntut untuk zakat fitrah keluarkan dengan makanan. Yang di sini kita keluarkan dengan makanan pokok. Apa makanan pokoknya sekarang? Beras. Berasnya 2,5 kilo. Berasnya yang paling jelek, apa yang paling bagus? Nah, kalau bisa yang sifatnya pertengahan. Ya. Jangan terlalu pelit sekali. Wah, saya kasih beras raskin sajalah. Ya kalau memang berasnya cuma itu ya silahkan. Namun kalau dia itu mampu lebih, bagusnya kasih lebih. Kalau tidak, minimal tengah-tengah. Mutawassithah. Sifatnya pertengahan itu lebih bagus. Kemudian disebutkan di sini diwajibkan bagi muslim. Setiap muslim kena kewajiban. Bahkan laki-laki perempuan kena. Para suami bawa bapak nanggung istrinya, nanggung anak-anaknya untuk zakat. Kemudian di sini anak kecil diwajibkan bayar zakat, dewasa juga diwajibkan bayar zakat. Namun yang di sini kalau perlu ingatkan sekali lagi, soalnya ini terjadi di sekolah-sekolah. Kalau kita lihat ketentuan zakat fitri ini kaitannya dengan Idul Fitri, maka pembayaran zakat fitrah tadi itu dekat-dekat dengan Idul Fitri, bukan awal-awal Ramadan, bukan pertengahan Ramadan. Dan sekolah sebenarnya bukan punya keharusan narik zakat dari anak-anak. Ya, karena saya selalu permasalahkan di masjid, apa haknya sekolah narik, dia tarik dari dusun saya, dia lempar ke dusun lain. Karena di sini juga butuh. Tadi saya sudah sebutkan kaidah di awal ya. Zakat diambil di sini, dikeluarkan di sini juga. Apa haknya sekolah ambil zakat ini dia lempar ke dusun lain? Gak punya hak. Guru gak boleh maksa anak-anak untuk ini. Harusnya dirubah aturan. Sifat ini bukan memaksa. Tapi anak-anak dipaksa terus seperti itu. Maka kalau saya mau terapkan di sini, saya katakan anak itu bayar ulang lagi. Anak tersebut yang sudah bayar di sekolah silakan bayar, sekarang bayar juga di sini. Karena lebih dia dituntut di sini daripada di sekolah. Sekolah emangnya dia mengurus siapa di situ? Taruhlah dia taruh ke fakir miskin, namun di sini lebih butuh, banyak yang miskin di sini. Di masjid kita sendiri itu lebih butuh. Apalagi mengambilnya dengan uang, disalurkan dengan uang. Saya sudah jelaskan tadi ketentuannya seperti ini. Kalau mau dikatakan kaku silakan bilang kaku. Namun ketentuannya seperti ini. Imam Abu Daud pernah menanyakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, gimana kalau orang itu bayar zakat fitrah dengan uang? Imam Ahmad jawab, saya khawatir tidak sah. Dia menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyelisih ketentuan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ya. Jadi tolong nanti bisa jelaskan ini. Ya, apalagi mungkin bisa masukkan untuk sekolah-sekolah tidak punya hak untuk narik zakat fitrah. Yang punya hak itu masjid-masjid. Dia ambil di situ, dia salurkan lagi di situ. Kemudian waktunya batasnya sholat Id.
Kalau sudah sholat Id, sudah tidak disebut lagi zakat fitrah. Kalau sudah sholat Id, tidak disebut lagi zakat fitrah. Ini tolong para takmir, kalau mau bagi zakat fitrah tidak boleh ada sisa. Saya sampai dapat laporan, ada yang setelah sholat Id itu ambil lagi zakat, masih ada zakat fitrah yang sisa tadi dipakai untuk makan-makan. Gak boleh. Jenengan punya hak apa untuk ambil zakat fitrah? Gak boleh ada sisa. Sebelum sholat Id itu harus habis. Orang miskin sudah dikasih, dia mau dikasih lagi boleh. Ya, orang miskin tadi sudah dikasih, mau dikasih lagi boleh. Tidak ada masalah apa-apa untuk kali ini. Paham? Paham ya? Jadi zakat tidak boleh sisa sampai sholat Id. Sholat Id sudah selesai, pembayaran zakat fitrah. Oleh karena itu disunahkan memang sholat Id itu diundur. Biar ada yang belum zakat fitrah punya kesempatan untuk membayar zakat fitrah tadi. Kesempatan selanjutnya insya Allah kita akan bahas lagi untuk zakat fitrah tadi. Ada satu pertanyaan, dua pertanyaan aja malam ini. Monggo. Apa gerimis ya? Satu pertanyaan aja, Kak. Ya. Mohon petunjuk untuk perhitungan zakat berkaitan dengan menjual tanah. Tanah itu sebagai contoh dijual laku 170 juta. Terus yang 20 juta itu baru dasar untuk makar karena ada perantaraan mediator. 100 juta untuk yang punya tanah. 170 juta laku tanah, 20 juta untuk mediator. Terus yang sekitar 60 juta itu untuk menutupkan atas pidana yang diberi. Ya, terus perhitungan zakatnya bagaimana? Perhitungan zakatnya 170 tadi dikurangi 20 berarti 150. 150 dikurangi utang 60 berarti 90. 90 tunggu bertahan dulu 1 tahun. Kalau dipakai-pakai kurang, sisanya berapa di akhir tahun baru dikenai zakat. Seperti itu cara menghitungnya. Kemudian ada yang tanyakan apa bedanya zakat, sodako dan infak. Zakat ketentuannya nanti ada dibagi ke 8 golongan. Nanti kita akan bicarakan hal ini pertemuan berikutnya. Sodako, infak itu pembagiannya terserah. Sodako dan infak itu terserah. Diutamakan orang miskin. Jamaah kami pada waktu pengumpulan zakat fitrah selalu antusias, tetapi banyak yang miskin, tak punya pekerjaan dan tak mau tidak zakat. Kalau zakat fitrah ketentuannya tidak melihat dari nisab. Orang yang punya kelebihan makanan di malam Idul Fitri, dia punya kelebihan beras 10 kilo. Maka dari 10 kilo ini nanti dikeluarkan zakatnya. Tidak melihat, oh ini nisabnya berapa, ukurannya berapa, tidak. Pokoknya punya kelebihan di malam Idul Fitri, walaupun itu miskin. Maka dia nanti keluarkan zakat. Boleh jadi orang yang sudah keluarkan ini nanti juga dapat zakat. Paham ini ya? Ya, ketentuannya insya Allah kita bahas pekan depan, masih 2 malam Kamis lagi. Pengumuman penting. Ini jenengan kalau bubar dulu nggak ketahui ini nanti rugi. Untuk pekan depan 2 kali pertemuan lagi, insya Allah tetap ada seperti biasa. Untuk pembagian gamis juga kami tetap menyalurkan gamis karena amanat mesti segera disalurkan. Takmir masjid perhatikan dengan seksama. Baik yang kemarin ikut kajian takmir, kalau kajian takmir sudah terdata. Yang tidak ikut kajian takmir, mohon bisa mengambil dana buka puasa besok. Kami beri waktu 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Jamnya terbatas. Manut jam. Jangan telat dari jam ini nggak dilayani. Biar tertib. Mau yang datang juga, Pak Kepala juga kita nggak terima. Ya, pokoknya jamnya sudah ditentukan. Boleh diwakilkan. Ketua takmir nggak datang, wakil ketua takmir datang. Yang jelas harus bawa cap. Bawa apa? Cap masjid. Nanti ada data yang diisi, kemudian jenengan cap di situ.
Dana buka puasa ini diberikan 1 juta rupiah per masjid. 1 juta rupiah per masjid. Terserah mau digunakan 2 kali buka atau cuma 1 kali saja, terserah. Ya, segera diambil, jamnya jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Besok Kamis, Jumat, Sabtu. Ingat ya, 3 hari ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Silahkan untuk ngambil di kantor. Ya, di kantor nanti ada petugas yang melayani. Dan nanti cukup bawa stempel sajalah. Iya, ini maaf. Kalau yang panggang sudah nggih, panggang itu sudah diberikan nasi kotak. Yang di luar panggang, yang di luar kecamatan Panggang, Purwosari, Saptosari, Pelayan Palian, Wonosari, seterusnya. Kemudian takmir di, iya. Kalau takmir yang sudah ikut kajian malam Kamis itu sudah maaf, untuk takmir yang ikut kajian takmir kemarin sudah terdata. Kemudian untuk kajian yang lainnya ada kajian ibu-ibu yang biasanya tafsir juz amma itu sore. Untuk Jumat sore dipindah dari jam 16.30 sampai buka puasa tafsir juz amma dan fikih wanita. Tidak jadi Jumat siang. Kemudian untuk bahasa Arab ibu-ibu dan tafsir surat An-Nur hari Sabtu jam 1 siang. Kemudian untuk bapak-bapak masih ada 2 kali nanti kajian Ahad, dipindah Ahad sahur. Mau nginap di pesantren nggak apa-apa, mau tidur nggak apa-apa. Nanti sahur dibangunin jam 3 kajian sampai jam 4 terus buka puasa. Sahur ya, terus silahkan mau pulang ya monggo ngurus masjid atau sholat subuh di pesantren. Ya, ada kajian Ahad pagi jam 3. Ya, jam 3 mau nginap di pesantren boleh. Ya, pagi nanti kita makan ya jam 4 kurang jatah untuk makan sahur telah disediakan. Kemudian satu lagi pengumuman bagi jamaah yang ada di Jeruk Sari kayaknya. Jeruk Sari itu Piyaman? Kepek ya. Itu nanti ada pengajian saya Ahad besok sekitar jam 8 atau jam berapa, saya kok lupa jadinya. Itu Ahad pagi. Dan mohon maaf, saya jadwal cuma menerima 1 atau 2 saja. Saya ingin selama Ramadan gantian, saya di rumah saja. Biar nanti yang lain-lain yang keliling-keliling, biar bagi jatah. Ya, nanti jadwalnya saya ambil, nanti kasihan juga. Ya, maka nanti giliran takmir yang biasanya kultum, itu nanti ngisi kultum, gantian saya istirahat. Ya, istirahat bukan istirahat, saya nulis di rumah saja. Karena ada tugas-tugas yang mesti saya selesaikan. Sampun nggih? Pun itu saja kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Oh sebentar, bagi yang belum dapat buku Ramadan yang saya tulis ambil di bawah. Disediakan, 1 orang boleh ambil 1. Bukunya masih ada 3.000. Yang takmir mau ambil lagi, mau bagikan lagi bisa ambil lagi selama masih ada stok. Bisa dihabiskan malam ini. Ya, kita tutup kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.